Maka di sini Allah tabaraka wa taala kata muallif, "Tsumma amaddahu Allah subhanahu wa taala bi jundin ukhar min wahyihi wa kalamihi fa arsala ilaihi rasuluh wa anzala ilaihi kitabah fazdadu quwwatan ila quwwatihi wa madadan ila madadihi wa awanan ila awanihi uddatan ila uddatihi." Ya. Wa ayyadahu ma'a dhalika bil aql waziran lahu mudabbiran wa bil ma'ruf mubashshiratan alayhi nasihatan lahu wa bil imani musabbitan lahu muayyadan wa nasiran bil yaqin kashifan lahu an haqiqatil amri hatta ka'annahu yu'ayinu ma wa'ada Allah ta'ala bihi awliya'ah wa hazab ala jihadi a'da'i. Fal aqlu yudabbiru amahu jayshihi wal ma'rifatu tansahu lahu umur al harbi wa asbabaha wa mawadi'aha alla'iqata biha wal imanu yusabbituhu yuqawwihi yusabbiruhu wal yaqin yuqaddimu bihi wa yahmilu bihi al hamalatis sadiqah. Ya, apa kata muallif? Kemudian ya, Allah tabaraka wa taala memberikan motivasi, memberikan dorongan ya kepada hati dengan tentara-tentara yang lain, dengan pasukan yang lain. yakni Allah tabaraka wa taala dengan firman-Nya ya, dan Allah mengirimkan rasulnya, Allah menurunkan kitabnya untuk manusia ya. Maka bertambahlah apa? Kekuatan demi kekuatan, bantuan di atas bantuan, pertolongan di atas pertolongan, dan persiapan di atas persiapan ya. Ya, di samping itu apa? Hati pun akan bertambah kuat. Dengan sebab apa? Adanya akal. Ya, hati tidak kerja sendiri, akan tapi hati menjadi poros. Ya. Hati akan diperkuat dengan akal, di mana akal akan bertindak sebagai wazir, sebagai pendamping, sekaligus mudabbiran. Ya, dia membantu, ya, mengatur dengan pengetahuan yang dimiliki, dengan sebagai nasihat dan petunjuk, dengan iman, ya, sebagai pengokoh dan penolong, dan dengan keyakinan, ya, ya, dengan keyakinan yang sebagai pengungkap hakikat perkara, sehingga seolah-olah ia melihat apa yang dijanjikan Allah tabaraka wa taala ya kepada para wali dan golongan Allah tabaraka wa taala atas musuh-musuh Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan, maka akal mengatur pasukannya. Pengetahuan memberikan informasi tentang bagaimana cara-cara berperang dan posisi yang tepat, ya. Iman sekaligus menguatkan, mengokohkan, dan menjadikannya untuk bersabar, dan keyakinan membuatnya untuk optimis maju, ya, sehingga dia menyerang dengan serangan yang pas, dengan serangan yang tepat. Ya. Kemudian Allah tabaraka wa taala ya menolong ya orang-orang yang sebagai objek ya dalam peperangan ya dengan kekuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah yang akan menolong mereka.
Ya, dengan kekuatan apakah yang nampak dari bentuk pertolongan Allah maupun yang tersembunyi. Ya. Maka kata mu'alif di sini, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan mata sebagai pengamatnya. Mata sebagai pengamatnya. Ya. Telinga sebagai pembawa khabar. Lisan sebagai mutarjimnya, menerjemahkan. Ya. Dan kedua kakinya dan kedua tangannya sebagai aunnya, sebagai penolongnya. Nah, ketika kondisi seperti ini, ya, ketika seorang berjihad, ya, melawan musuh dan seterusnya, hati yang dibantu oleh anggota-anggota yang lain, ketika kondisi seperti ini, saling ta'awun baina di antara anggota tubuh tersebut, ya, maka Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada siapa? Para malaikatnya, ya, yang mana kita tahu bahwa para malaikat adalah para pemikul, ya, arsy-Nya Allah tabaraka wa ta'ala, ya, yang mana mereka memintakan ampunan, yang memintakan rahmat, ya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk manusia, ya, memohon agar Allah tabaraka wa ta'ala menjaganya dari berbagai macam bentuk keburukan, ya, dari berbagai macam bentuk keburukan, dan mereka berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar manusia yang demikian dimasukkan ke dalam jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pada akhirnya, ya, pada akhirnya maka Allah tabaraka wa ta'ala sendirilah yang akan, ya, menjadi wali, menolong, ya, seorang hamba tersebut. Ya, sampai-sampai dikatakan, ya, mereka adalah, ya, golonganku. Mereka adalah golonganku. Sesungguhnya golongan Allah tabaraka wa ta'ala adalah golongan yang beruntung. Ya, inna hizballahi humul muflihun. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah tentara Allah. Ala inna hizballah humul muflihun. Maka ketahuilah sesungguhnya tentara Allah adalah mereka-mereka yang beruntung. Dan dalam ayat lain juga Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, kata Allah tabaraka wa ta'ala, mereka adalah tentaraku, wa inna jundana lahumul ghalibun. Ya, sesungguhnya tentara-tentara kami mereka adalah orang yang beruntung. Ya. Kemudian apa kata muallif juga? Kata Ibnu Qayyim, 'allama subhanahu wa ta'ala ibadahu kaifa tahadal harb wal jihad fajama'a lahum fi arba'i kalimatin. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya, yang mengajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan? Kaifiyatan, cara, ya. Bagaimana cara berjihad, ya. Bagaimana cara berperang. Maka kata beliau, kata muallif, Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkannya, ya. Mengumpulkan bagaimana cara-cara untuk berperang, bagaimana cara-cara untuk berjihad, dan dikumpulkan, ya, dalam satu firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Insyaallah ini perhatikan pendengar dari Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah dan ikhwah yang berada di masjid,
Ya, di sini Allah mengajarkan kepada kita kaifiyat, cara untuk berperang ya dan berjihad. Maksudnya berperang melawan musuh-musuh hati. Apa kata muallif di sini? Kata muallif, kata Ibnul Qayyim, la yatimmu amru hadzal jihad illa bihadzal umur al-arba'. Ya. Tidak sempurna perkara ini, yakni jihad, kecuali dengan 4 syarat tersebut. Dengan 4 syarat. Apa kata beliau? Syarat yang pertama, la yatimul lahu as-sabr. Ya. Tidak sempurna kecuali dengan kesabaran. Harus sabar. Apa itu sabar? Ya. Habsun nafs, menahan diri. Menahan dari segala yang mendatangkan kemurkaan Allah tabaraka wa taala, menahan jiwa kita. Nah, ketika sabar itu gimana? Illa bi musabiratil adu. Ya. Sabar yang diikuti dengan apa? Dengan musabarah. Apa itu musabarah? Yakni menguatkan kesabaran hati. Ya, menguatkan kesabaran hati dengan menjaga hati dan mengawasi apa? Musuh. Selain kita menjaga hati ini, ya, agar jangan sampai kecolongan, ya, agar jangan sampai justru kalah dengan ketika diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, ya. Sekaligus dia mengawasi musuh. Ya, agar musuh tidak menyusup, ya, masuk, ya, tidak melewati, ya, sentral-sentral keamanan, ya, tidak masuk pada sentral-sentral keamanan. Nah, ini dia, ini yang pertama. Di ayat ini menjelaskan bagaimana agar seseorang itu bisa selamat dari mujahadanya, dari jihadnya, apapun dari perangnya.